Bisakah Jonathan Christie mengulang keajaiban di kandang si Yuki pada ajang BWF World Tour Finals 2024? Pertandingan ini bakal jadi ujian besar sejak laga pertama. Badminton lovers, perhatian kita tertuju pada duel panas yang akan terjadi di Hangzhou, China. Jonathan Christie, atau yang biasa kita panggil Jojo, siap menghadapi lawan tangguh sekaligus idola tuan rumah, si Yuki, dalam babak awal BWF World Tour Finals 2024. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. BWF World Tour Finals adalah puncak dari seluruh rangkaian turnamen, dan atmosfernya sangat berbeda. Berbicara soal rekor pertemuan, Jojo sebenarnya punya catatan apik melawan si Yuki. Dari total 15 kali pertemuan, Jojo berhasil meraih 9 kemenangan, unggul atas Yuki yang hanya menang 6 kali. Salah satu kemenangan paling mengesankan Jojo terjadi baru-baru ini di turnamen China Masters 2024. Kala itu, di babak semifinal, Jojo tampil memukau. Ia bermain sangat solid, minim kesalahan, dan mampu mengalahkan Yuki 2 game langsung di hadapan pendukung lawan. Sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Namun, pertandingan kali ini berbeda. Hangzhou adalah markas besar si Yuki. Dukungan dari publik tuan rumah tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jojo. Selain itu, secara statistik, performa si Yuki di sepanjang tahun 2024 ini lebih produktif. Yuki berhasil mencapai 5 babak final dan keluar sebagai juara di 4 turnamen. Sebuah capaian yang menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Sementara itu, Jojo memang tidak seproduktif Yuki. Pemain asal Indonesia ini hanya berhasil mencapai 3 babak final sepanjang tahun. Dari 3 kesempatan itu, Jojo hanya mampu membawa pulang 1 gelar juara. Meski begitu, ini bukanlah kelemahan. Jojo dikenal sebagai pemain dengan mental baja, terutama saat menghadapi pertandingan besar. Bukan sekali 2 kali ia membuktikan bahwa statistik bukan segalanya di atas lapangan. Badminton lovers, pertanyaan besar kini adalah, apakah Jojo mampu mengulang kemenangan epiknya seperti di China Masters? Atmosfer Hangzhou yang penuh tekanan tentu tidak mudah untuk diatasi. Tapi jika ada satu hal yang Jojo punya, itu adalah kemampuan untuk bangkit di saat-saat genting. Kita semua tahu bagaimana Jojo selalu tampil all out ketika membela nama Indonesia. Melawan si Yuki sejak laga pertama tentu menjadi ujian berat. Tapi ada satu keuntungan, Jojo sudah sangat familiar dengan gaya permainan Yuki. Dari 15 kali pertemuan mereka sebelumnya, Jojo sudah memahami kelemahan Yuki, terutama ketika pemain asal Cina itu kehilangan fokus di poin-poin krusial. Jika Jojo bisa memanfaatkan celah ini, peluang untuk menang sangat terbuka lebar. Namun, BWF World Tour Finals bukan hanya soal pertandingan antara Jojo dan Yuki. Turnamen ini juga menjadi panggung besar bagi para pemain terbaik dunia untuk menunjukkan siapa yang paling tangguh di akhir musim. Kontingen Indonesia tentu berharap banyak dari Jojo dan pemain lainnya. Sebagai salah satu andalan, Jojo diharapkan bisa memulai turnamen ini dengan hasil positif. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai fans? Tentu saja memberikan dukungan penuh untuk Jojo. Dukungan kita sangat berarti, meskipun kita hanya bisa menyaksikan dari layar kaca. Ingat, badminton lovers, Jojo pernah membuktikan bahwa dia bisa menghadapi tekanan besar dan keluar sebagai pemenang. Pertandingan melawan si Yuki ini bukan hanya soal rekor, tapi juga soal bagaimana Jojo menunjukkan mentalitas juaranya. BWF World Tour Finals 2024 akan dimulai besok, Rabu, 11 Desember. Pertarungan ini akan menjadi awal perjalanan Jojo di turnamen bergengsi ini. Bisakah dia mengulang keajaiban seperti yang terjadi di China Masters? Atau justru si Yuki yang akan membalikkan keadaan di kandangnya sendiri? Semua jawabannya akan segera kita saksikan. Badminton lovers, jangan sampai ketinggalan momen seru ini. Dukung terus Jojo dan seluruh wakil Indonesia yang bertanding di BWF World Tour Finals. Kita tunggu aksi-aksi spektakuler dari Jojo dan semoga ia bisa membawa nama Indonesia semakin harum di kancah internasional. Jangan lupa, catat jadwalnya dan siapkan diri untuk menyaksikan pertandingan yang penuh drama dan emosi ini. Tetap semangat, Jojo! Kabar mengejutkan datang dari legenda bulu tangkis Indonesia, Hendra Setiawan. Apa alasan mengejutkan Hendra Setiawan memutuskan gantung raket meski masih banyak yang mendukungnya? Indonesia baru saja dihebohkan oleh pengumuman tak terduga dari legenda bulu tangkis tanah air, Hendra Setiawan.
Sang maestro ganda putra yang telah menjadi simbol kejayaan bulu tangkis Indonesia ini secara resmi mengumumkan rencana pensiunnya dari dunia profesional. Keputusan ini disampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari Rabu, 4 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hendra menyebutkan bahwa turnamen Indonesia Masters 2025 akan menjadi momen terakhirnya tampil sebagai pemain profesional. 35 tahun sudah saya berada di dalam dunia badminton. Saya rasa saat ini adalah saat yang tepat untuk memutuskan bahwa saya akan mengakhiri karir saya sebagai atlet badminton, tulis Hendra dalam pernyataan yang menyentuh hati. Ungkapan ini bukan sekadar kabar biasa. 35 tahun adalah perjalanan yang luar biasa panjang, penuh perjuangan, dan syarat makna bagi seorang atlet. Hendra telah melewati berbagai fase dalam karirnya, dari kemenangan yang penuh kejayaan hingga tantangan yang memuji ketangguhannya. Dalam pernyataannya, Hendra juga mengungkapkan alasan utama di balik keputusan ini. Ia merasa semua impian yang dikejarnya dalam dunia bulu tangkis sudah terpenuhi. Sebagai pemain ganda putra, Hendra telah mencetak sejarah besar, mulai dari medali emas di Olimpiade hingga gelar juara dunia yang membanggakan. Namun, setelah bertahun-tahun berfokus pada karir, Hendra kini ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Indonesia Masters 2025 akan menjadi turnamen terakhir saya. Terima kasih kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan bisa bermain sampai sejauh ini dan semua impian saya di dunia badminton sudah tercapai, lanjutnya dengan penuh syukur. Pernyataan ini menjadi penanda bahwa Hendra Setiawan, yang selama ini dikenal sebagai simbol kerja keras dan dedikasi, telah memutuskan untuk menutup perjalanan karirnya dengan penuh kebanggaan. Namun, tidak hanya melalui Instagram, Hendra juga membagikan pesan mendalam dalam sebuah video berdurasi 9 menit yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, ia menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk gantung raket. Mungkin sudah saatnya, kita mau main sampai umur berapa, ujar Hendra, dengan nada santai namun penuh makna. Meski tawaran sponsor masih terus berdatangan, Hendra merasa tidak nyaman jika harus bermain tanpa memberikan hasil terbaik. Ia merasa tanggung jawab kepada sponsor dan para pendukungnya terlalu besar untuk diabaikan. Aku tidak mau asal ikut, asal main, tapi hasil tidak ada seperti akhir-akhir ini. Kita harus tanggung jawab ke sponsor, maksudnya tidak enak alias malu, tambah Hendra dengan jujur. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar dedikasi Hendra sebagai seorang atlet. Ia bukan hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Keputusan untuk pensiun diambil dengan penuh kesadaran bahwa setiap perjalanan ada akhirnya, dan Hendra memilih untuk mengakhirinya dengan cara yang terhormat. Meski keputusan ini mengejutkan banyak pihak, usia Hendra yang kini menginjak 40 tahun menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Tubuh yang pernah menjadi mesin kemenangan kini tidak lagi sekuat dulu. Namun, hal ini tidak akan mengurangi rasa hormat dan kekaguman dari para penggemar serta komunitas bulu tangkis dunia terhadapnya. Bagi para penggemar, turnamen Indonesia Masters 2025 akan menjadi momen yang penuh emosional. Ini adalah kesempatan terakhir untuk melihat aksi Hendra Setiawan di lapangan, untuk memberikan penghormatan kepada seorang legenda yang telah memberikan segalanya untuk bangsa dan negaranya. Sebagai seorang atlet, Hendra telah menginspirasi generasi muda dengan kerja keras, dedikasi, dan keberhasilannya. Ia adalah contoh nyata bagaimana impian besar bisa dicapai dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah. Keputusan untuk pensiun ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan memiliki akhirnya, dan penting untuk tahu kapan waktunya berhenti. Hendra Setiawan akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain ganda putra terbaik yang pernah ada. Namanya akan terus hidup dalam sejarah olahraga, dan kisahnya akan menjadi inspirasi bagi para atlet masa depan. Terima kasih, Hendra Setiawan, atas semua momen berharga yang telah kau berikan. Selamat menikmati babak baru dalam hidupmu, dan selamat menjalani waktu yang lebih banyak bersama keluarga tercinta. Dunia bulu tangkis akan merindukanmu, tapi warisanmu akan terus hidup.